semuanya. Perkenalkan, nama saya Rosalia Oktavin. Di sini saya akan menjelaskan materi fisika tentang elastisitas. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak kita jumpai bahan-bahan misalnya karet, kawat tembaga, pegas, besi, kayu, nilon, sapu lidi, plastisin, dan sebagainya. Di antara bahan-bahan tadi dapat digolongkan menjadi benda elastik dan benda tidak elastik. Benda elastik adalah benda yang dapat kembali ke bentuk semula setelah gaya yang mengubah bentuk dihapuskan. Ini adalah contoh benda elastik. Ketika ditarik dengan gaya luar F, lalu gayanya dihilangkan, dilepas, maka akan kembali ke bentuk semula. Ini namanya benda elastik. Benda dikatakan tidak elastik jika benda yang tidak kembali ke bentuk semula setelah gaya yang mengubah benda dihapuskan. Contohnya ini. Ketika diberi gaya, dilepaskan, maka tidak kembali seperti semula. Benda ini tidak elastik. Selanjutnya kita akan membahas gaya pegas. Misalnya di sini ada sebuah pegas. Kemudian jika pegasnya ditarik dengan gaya F, gaya luar ya, maka pegas akan muncul gaya F aksen sebagai reaksi terhadap gaya F ini. Muncul gaya F aksen. F aksen ini adalah reaksi dari gaya F ini. Yang besarnya sama tapi arahnya kebalikannya. Gaya F aksen inilah disebut gaya pemulih. Gaya pemulih ini yang menyebabkan pegas kembali pada posisi semula. Karena gaya pemulih F aksen itu sama dengan gaya F ini, tapi arahnya berlawanan, maka F aksen sama dengan min F. Ya. Besarnya sama, tapi arahnya berlawanan. Tanda negatif ini menandakan arahnya berlawanan. Kemudian jika dilihat di sini, pegas awalnya panjangnya kita simbolkan Y0. Kemudian ketika ditarik dengan gaya F, panjangnya berubah menjadi Y. Maka perubahan panjangnya ini Y dikurang Y0 atau delta Y. Besarnya F ini sebanding dengan perubahan panjang delta Y. Besarnya F ini sebanding dengan perubahan panjang delta Y. Sebanding. Ya, sebanding. Kemudian faktor yang pengaruh yang lainnya adalah K. K adalah konstanta kekakuan. Antara pegas dengan karet berbeda K-nya. Antara pegas dengan plastisin beda. Antara pegas satu yang bahannya tembaga beda dengan bahan lainnya. Jadi K ini menunjukkan konstanta kekakuan. Setiap pegas berbeda-beda. Setiap bahan berbeda-beda nilai K-nya. Sedangkan delta Y adalah perubahan panjang pegas. Jadi besarnya F sama dengan K dikali delta Y. Maka gaya pemulihnya F aksennya menjadi min K kali delta Y. Keterangannya, F adalah gaya luar yang bekerja terhadap pegas. Ya, satuannya
Newton. F aksen gaya pemulih. Gaya pemulih ini gaya dari pegas ya. Reaksi dari gaya luar F. Satuannya juga Newton. K konstanta kekakuan. Satuannya Newton per meter. Delta Y sama dengan perubahan panjang. Satuannya meter. Persamaan ini F sama dengan K dikali delta Y dikenal sebagai hukum Hooke. Dua atau lebih pegas ya disebut pegas yang identik sama jika harga K-nya ini nilainya sama. Jadi misalnya pegas, ya, ini pegas A, ini pegas B. Ini nilai K-nya 100 Newton per meter, ini nilai K-nya juga 100 Newton per meter. Maka dapat dikatakan bahwa pegas ini identik, dua pegas ini, gitu ya. Hal ini berarti pemberian gaya luar F yang sama akan menghasilkan perubahan panjang Y yang sama juga. Jika kita buat grafik, F ini berada di sumbu Y. Kemudian delta Y berada di sumbu X. Ini persamaan linear Y sama dengan MX. Ya, ini persamaan linear. F-nya di sumbu Y, delta Y-nya di sumbu X. Misalkan sebuah pegas K-nya bernilai 150 Newton per meter. Maka ketika diberi gaya F1 sama dengan 15 Newton, maka delta Y1-nya sama dengan, kalau dilihat dari persamaan ini, untuk mencari delta Y, jadinya F dibagi K. 15 dibagi 150 sama dengan 0,1 meter. Jadi ketika F-nya 15 Newton, Y-nya, delta Y-nya 0,1. Kita buat titik di sini ya. Ketika F2-nya sama dengan 30 Newton misalnya, delta Y2-nya berarti 30 dibagi 150 sama dengan 0,2 meter. Ketika F-nya 30 Newton, delta Y-nya 0,2. Kalau kita hubungkan begini, kita tarik garis lurus. Grafik hubungan gaya pegas dengan pertambahan panjang delta Y merupakan garis lurus. Hal ini berarti bahwa gaya F berbanding lurus dengan pertambahan panjang delta Y. Untuk pengujian sifat-sifat bahan dalam bidang teknologi dikenal dengan istilah tegangan dan regangan. Sekarang kita akan bahas tegangan terlebih dahulu. Atau biasa disebut stres. Semakin tegang, semakin stres, gitu ya. Tegangan adalah gaya yang bekerja
pada satu satuan luas penampang bahan. Misalnya di sini ada suatu bahan dengan panjang L, kemudian luas penampang kita simbolkan A. Bahan tersebut ditarik gaya F, maka akan bertambah panjang delta L, gitu ya. Tadi tegangan adalah gaya yang bekerja pada satu satuan luas penampang bahan. Tegangan kita simbolkan seperti ini. Gaya per satu satuan luas bahan. F per A. Hampir sama dengan tekanan ya. Satuannya adalah Newton F per meter kuadrat atau meter persegi. Karena A adalah luas penampang, luas satuannya meter persegi. Ini adalah tegangan. Newton per meter persegi. F adalah gaya, satuannya tadi Newton. A adalah luas penampang bahan. Satuannya meter persegi. Selanjutnya kita akan bahas regangan. Atau biasa disebut strain. Regangan adalah pertambahan panjang untuk tiap-tiap satuan panjang bahan. Regangan disimbolkan seperti ini. Tadi regangan adalah pertambahan panjang untuk tiap-tiap, berarti delta L, untuk tiap-tiap satuan panjang bahan. Delta L per L. Ini tadi adalah regangan. Tidak ada satuan ya. Meter per meter habis. Kemudian delta L pertambahan panjang. Satuannya meter. L adalah panjang mula-mula. Mula-mula. Satuannya meter. Menurut percobaan Robert Hooke, yang kemudian menjadi hukum Hooke, diperoleh grafik hubungan antara tegangan atau stres terhadap regangan atau strain seperti ini. Tegangan berbanding lurus dengan regangan yang ditunjukkan oleh garis OP. Daerah ini disebut daerah proporsionalitas, dan pada daerah inilah hukum Hooke berlaku dari O ke P. Di titik E merupakan batas elastik. Di titik Y, pada daerah titik Y, Y1 dan Y2, daerah ini bahan mengalami kehilangan sifat elastisnya dan akhirnya berubah sifatnya menjadi plastis. Jadi pada daerah Y ini bahan mengalami kehilangan sifat elastisnya dan akhirnya berubah sifatnya menjadi plastis. Jadi kalau misalnya pegas atau karet ditarik terus, lama-lama
kehilangan sifat elastisnya. Kemudian di titik Z merupakan ukuran yang sangat berguna untuk mengetahui kekuatan suatu bahan. Jadi di titik Z ini kita bisa mengetahui ukuran yang sangat berguna untuk mengetahui kekuatan suatu bahan. Di titik B ini adalah titik bahan itu patah atau putus. Perbandingan antara tegangan dengan regangan itu nilainya konstan. Tegangan dibanding dengan regangan nilainya konstan. Konstanta ini kemudian dikenal dengan modulus Young yang diberi lambang E besar. Modulus Young. Modulus Young adalah perbandingan tegangan dan regangan. Jadi E sama dengan tegangan dibagi regangan. Karena tegangan sama dengan F per A dan regangan sama dengan delta L per L, maka persamaan modulus Young menjadi F per A dibagi delta L per L. Sama dengan F dikali L per A dikali delta L. Ini persamaan modulus Young. Materi yang kita akan bahas selanjutnya yaitu energi potensial khusus untuk pegas. Energi potensial pegas. Jika kita melihat grafik hubungan antara F dan delta Y tadi, grafiknya begini ya, lurus. Misalnya ini kita simbolkan titik A, B, C. Untuk mencari energi potensial pegas, kita hanya perlu mencari luas di bawah grafik. Ini bentuknya segitiga siku-siku. Untuk mencari luas, P sama dengan luas di bawah grafik ini ya. Luas segitiga setengah kali alas kali tinggi. Alasnya AC, tingginya BC. Setengah kali AC kali BC. Setengah kali AC. AC-nya ini adalah delta Y. BC adalah F. F sendiri berdasarkan hukum Hooke sama dengan K dikali delta Y. Maka setengah kali delta Y ini dikali K kali delta Y. Delta Y dikali delta Y jadi delta Y kuadrat. Jadi energi potensial pegas sama dengan setengah K delta Y kuadrat. Ini untuk persamaan energi potensial pegas. Dengan EP adalah energi potensial pegas. Satuannya Joule. Atau disingkat J besar.
atau disingkat C besar. Dalam kehidupan sehari-hari, pegas itu tidak hanya disusun hanya satu, bisa dua, bisa tiga, bahkan lebih. Jadi kita akan bahas susunan-susunan pegas. Pegas bisa disusun menjadi susunan seri atau susunan paralel. Kita akan bahas susunan seri dulu. Susunan pegas secara seri. Bagaimana susunan pegas secara seri? Susunan pegas secara seri dihubungkan langsung ya. Ini pegas 1 dengan konstanta pegas 1. Dihubungkan lagi dengan pegas 2 dengan konstanta pegas 2. Dihubungkan lagi dengan konstanta pegas 3. Nah, ini 3, bisa lebih ya. 3 pegas ini itu bisa diganti menjadi satu pegas pengganti. Nah, dari ketiga ini bisa diganti menjadi satu pegas. Konstanta pegas seri ya. Jadi 3 pegas ini bisa diganti menjadi satu pegas dengan konstanta yang akan kita cari nanti. Untuk mencari konstanta pegas untuk susunan seri itu bisa dicari dengan cara 1/Ks sama dengan 1/K1 plus 1/K2 plus 1/K3 plus sampai Kn. Jika pegasnya ada 5 berarti sampai 5, ada 10 berarti sampai 10 gitu ya. Jadi 1/Ks sama dengan 1/K1 plus 1/K2 plus 1/K3 plus dan seterusnya untuk mendapatkan pegas dengan konstanta Ks ini, penggantinya. Jadi dari 3 pegas ini bisa diganti menjadi satu pegas dengan konstanta Ks ini dengan cara seperti ini. Selanjutnya, bagaimana jika susunannya disusun secara paralel? Paralel itu berarti bercabang ya susunannya. Misalnya seperti ini. Pegas 1, konstanta pegas 1. Ini konstanta pegas 2, ini konstanta pegas 3. Nah, untuk mencari konstanta pengganti ya, jadi 3 pegas ini bisa diganti menjadi satu pegas seperti tadi. Menjadi seperti ini. Kp paralel ya. Untuk mencari Kp itu caranya sangat mudah. Jadi hanya dijumlahkan saja. Jadi K1 ditambah K2 ditambah K3 ditambah dan seterusnya sampai K ke N, tergantung jumlah pegas. Jadi misalnya K1-nya 100, K2-nya 200, K3-nya 300, berarti penggantinya 100 tambah 200 tambah 300, 600. Jadi untuk mengganti 3 pegas ini bisa diganti satu pegas sebesar 600 Newton per meter. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.